Nah, Oke, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh ya, saya seorang baik, pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Biar oke, rakyat baik, yang melakukannya. baik, Pak Presiden tidak punya karakter itu memberi sanksi-sanksi, tapi biarkan rakyat yang memberi sanksi. Saya yakin Pak Prabowo tidak melakukan hal itu, saya yakin sekali. Karena ini biarlah nanti menjadi catatan sejarah tersendiri. Ini ya kalau kita mau bisa bahasa yang lebih sedikit ekstrim, tapi saya nggak mau saya lontarkan lah. Nanti malah lebih ramai lagi jadi males. Tapi yang jelas biarkan rakyat nanti yang memberi sanksi lah, itu ke partainya, ke pimpinannya, dan sejarah juga akan menghukum orang-orang ini kok. Gitu. ya. Tapi kira-kira mengganggu sinkronisasi pusat dan daerah tidak sih dengan kejadian ini, Bang Noel? Soal mengganggu atau tidak kan bukan pusat yang terganggu, ya daerahnya yang terganggu. Tapi saya yakin prinsipnya karena semua terkait anggaran adalah pajak rakyat, ya semua harus dikasih. Yang terganggu kan ya yang masih menenteng dendam ini, dendam benci ini. Tapi soal kepala daerah ini bukan eranya Orde Baru, beda pilihan nanti di sana diberi sanksi secara sosial dan juga secara politik. Ini kayaknya Pak Prabowo nggak begitu deh kayaknya, jauh banget gitu loh. Karena ini untuk kepentingan negara kok, kepentingan bangsa ini biar semua sama-sama mendapatkan kesejahteraan. Makanya Oke, jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dia tetap tegar menjadi pemimpin, bahkan dia sebagai pemaaf. Nah, oke, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya ya, seorang baik, pendendam yang tidak akan pernah berhenti mendendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi lihat, rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Biar oke, rakyat baik, yang melakukannya. baik. Bang Ray, terakhir menurut Anda apa yang terjadi hari ini begitu perkembangannya ke depan nanti apakah kemudian bisa menjadi gambaran hubungan antara pusat dan daerah nanti akan seperti Ya, apa? bisa, bisa. Kan saya sudah mengatakan tadi itu, dalam konteks seperti yang sekarang, pemerintah daerah itu juga bisa mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda kok. Sebab kalau misalnya MBG taruh saja pemerintah daerahnya tidak optimal untuk mengawalnya, itu juga bisa berefek negatif kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Tapi demi kepentingan bangsa dan negara, iya, mereka tetap mengerjakan tugas mereka sebagai kepala daerah. Rey, Kan MBG itu menurutmu MBG itu bagus gak, Rey? tugas Ketika pemerintah negara pusat, berpihak pada rakyatnya. Saya kira-kira tanya, gitu. ketika Oleh karena itu, negara memberi mohon maaf kesejahteraan pada Noel, rakyatnya, sekarang waktu saya untuk bicara, saya nggak pernah menginterupsi Anda tadi waktu bicara. Ya, nah oleh karena itu mereka akan mengatakan mohon maaf. Jadi tidak bisa seperti dulu instruksi-instruksi, harus ada negosiasi. Negosiasi apa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusatnya mau dihormati, ya mereka harus menghormati juga pemerintah daerahnya. Harus diperlakukan sama. Jangan kemudian ada calon yang didukung nggak didukung, dikampanyekan nggak dikampanyekan. Make apa? Make status ya ketua partai yang sekaligus presiden. Ya, Bang Ray, Itu jadi menurut Anda satu. PDIP bakal rugi tidak sih kalau nggak datang nih kepala daerahnya? Nggak, menurut saya sih, saya malah mengatakan nggak penting retreat ini. Ini kan cuma menyamakan visi misi loh, tinggal baca aja visi misinya Pak Prabowo kok sama. Itu satu. Baik. Yang kedua, itu kan gaya-gaya militer kok. Lah ini pemerintahannya sipil semua kok dibuat gaya-gaya militer. Nah, yang Oke, ketiga, baik. materinya coba Anda tadi itu koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi keinginan pemerintah pusat supaya dipahami daerah. Tapi tidak memahami kesulitan-kesulitan daerah supaya dipahami oleh pusat. Lalu belum apa-apa dana transfer daerahnya udah dipotong 50% demi ampun, efisiensi. ampun.
Kira-kira gitu loh. Nah, kalau mau retreat yang bagus, yang benar, yang dibutuhkan rakyat tadi seperti yang disebutkan oleh Noel itu, bukan itu. Apa? Kasih pendidikan tentang satu, bagaimana partisipasi ditingkatkan. Kedua, bagaimana dialog dilakukan. Yang ketiga, bagaimana... Bang Ray, mohon maaf, durasi kita sudah habis, Bang Ray. Bagaimana pendidikan anti korupsi dibuat. Dan apakah 4 materi itu ada di retreat? Tidak ada. Oleh karena itu kita bisa mengatakan memang sebaiknya nggak ada. Dan kepala daerah itu baik, Bang Ray, nanti kita akan tunggu ya perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih Bang Ray, Bang Noel, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.